Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saidah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian kalam khobari dan kalam insya'i. Pengertian kalam khobar. Khobar adalah pembicaraan yang mengandung kemungkinan benar atau bohongnya semata-mata dilihat dari pembicaraannya itu sendiri. Nah, contohnya yaitu qala thalib lan yahdurul Ustad Ahmad fi munaqashah godan. Artinya, Ustadz tidak akan hadir di perkuliahan besok. Ucapan mahasiswa itu bisa dikatakan ke dalam khobar. Nah, setelah mahasiswa tersebut mengucapkan kalimat itu, kemudian kita bisa melihat apakah yang diucapkannya itu benar atau salah. Nah, jika Ustadz Ahmad itu besok tidak datang ke perkuliahan, maka ucapan mahasiswa tersebut dikatakan sebagai kalam khobar atau benar adanya bahwa Ustadz itu tidak hadir di perkuliahan besok. Lalu apabila Ustadz Ahmad itu hadir di perkuliahan besok, maka yang diucapkan oleh mahasiswa itu tidak benar. Kemudian pembagian kalam khobar. Pembagian kalam khobar itu ada dua. Yang pertama jumlah fi'liyah dan yang kedua jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah ini biasanya digunakan untuk meletakkan suatu pekerjaan di waktu secara ringkas gitu. Contohnya itu ketika kita akan memberitahukan kabar kedatangan Yunus, maka kabar kedatangan Yunus di waktu lampau. Nah, maka kita mengucapkannya itu ja'a Yunus. Lalu apabila kita ingin memberitahukan keberadaan Yunus itu sebentar lagi akan datang, nah kita itu mengucapkan yaji'u Yunus. Kemudian yang kedua yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini penggunaannya itu hanya sekedar ingin menetapkan musnad pada musnad ilaihnya saja, tidak melihat kapan itu akan terjadi. Contohnya itu apabila kita hanya ingin memberitahu mengenai berdirinya Yunus saja, tetapi kita tidak memberitahu kapan dia akan berdiri. Nah, kita itu mengatakannya Yunus qaimun. Kemudian jenis kalam khobar. Jenis kalam khobar itu ada 3. Yang pertama, jika mukhatab itu tidak ragu dan tidak mengingkari isi berita tersebut, khobar tidak menggunakan alat taukid dan khobar tersebut disebut dengan ibtidai. Contohnya ahu ka qadimun. Kemudian jika mukhatabnya itu ragu tetapi dia ingin sekali mengetahui hakikat berita tersebut, nah khobarnya itu sebaiknya memakai alat taukid. Nah, kalam khobar itu disebut dengan tolabi. Contohnya inna akhaka qadimun. Kemudian apabila mukhatabnya mengingkari isi berita dan harus memakai satu alat taukid atau lebih sesuai dengan keingkarannya, kalam khobar tersebut itu dinamakan khobar inkari. Contohnya yaitu inna akhaka qadimun aw wallahu innahu laqadimun. Kemudian pengertian insya. Nah, insya itu bentuk masdar dari kata ansya yang secara leksikalnya itu berarti membangun, menulis, menyusun, dan lain sebagainya. Nah, adapun insya menurut terminologi ilmu ma'ani yaitu malayah tamilu sidqi wal kadhib. Kalam insya itu suatu kalimat yang tidak bisa kita sebut benar ataupun salah atau dusta. Nah, jika seseorang mutakalim itu mengatakan suatu kalam insya, maka mukhatab itu tidak bisa menilai bahwa ucapan tersebut benar atau salah. Nah, lalu kita sebagai mukhatab itu hanya bisa menyimak apa yang diucapkan oleh mutakalim tersebut. Kemudian macam-macam pembagian insya itu ada 2. Yang pertama insya
tolabi dan yang kedua insya ghairu tolabi. Nah, ini contoh-contoh dari insya tolabi. Yang pertama itu al-amar atau kata perintah, tuntutan. Iftah al-bab, bukalah pintunya. Kemudian yang kedua itu nahi ya. Yang kedua itu nahi, tuntutan mencegah, seperti la ta'kul, jangan makan. La tadhab, jangan pergi. Kemudian yang ketiga yaitu al-istifham atau tuntutan meminta pengertian. Hal ali qaimun, apakah Ali itu berdiri? Nah, kemudian yang keempat itu at-tamanni. Nah, at-tamanni ini tuntutan mencapai hal yang ia sukai. Laita syabab ya'udu yauman. Kemudian yang kelima yaitu an-nida atau panggilan. Contohnya ya Abdullah, wahai Abdullah, ya Aisyah, wahai Aisyah. Kemudian yang al-insya ghairu tolabi. Al-insya ghairu tolabi ini ada 5 macam juga. Yang pertama itu al-mad wa al-zam. Itu menggunakan kata ni'ma atau bi'sa atau habadha. Yang kedua itu siyagu al-uqud. Nah, kebanyakannya itu menggunakan sigoh fi'il madi. Kemudian yang ketiga al-qasam, yaitu menggunakan wawu, ba, ta, dan lain sebagainya. Kemudian al-ta'ajub itu biasanya berisi 2 pernyataan yang berbalikan. Kemudian ar-roja itu biasanya menggunakan asa, hariyu, dan ihlaulako. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.